Assalamualaikum anak-anak, kelas 8, materinya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti kita pernah pelajari sejarah singkat Pancasila, hari lahir Pancasila 1 Juni 45, nama Pancasila diusulkan oleh Insinyur Soekarno dan pengesahannya yaitu pada saat sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kemudian kita akan membahas TAP MPR nomor 3 MPR 2000. Fungsi dan peranan Pancasila secara umum yaitu adalah jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa, dan satu-satunya asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari sini nanti kita akan membahas fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan UUD 45 paragraf keempat. Berisi dasar nilai atau norma dalam mengatur pemerintahan penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, pembukaan UUD 45 paragraf keempat berisi tentang dasar negara dan tujuan negara. Harus diingat baik-baik di paragraf keempat itu. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber segala sumber hukum, suasana kebatinan UUD 45, cita-cita hukum dasar negara, norma penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai cita-cita moral bangsa yang luhur, sumber semangat UUD 45. Nah, cita-cita bangsa ini juga ada atau tujuan bangsa ada di paragraf keempat UUD 45. Hukum dasar suatu negara terdiri dari dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis adalah Undang-Undang Dasar dan tidak tertulis adalah konvensi. Ada seorang tokoh filsafat, Hans Kelsen, menyatakan bahwa dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar dari suatu negara yang disebut norma fundamental negara. Kemudian muridnya adalah Hans Nawiski berpendapat bahwa norma hukum suatu negara itu berjenjang atau bertingkat. Yang paling tinggi adalah stat fundamental norm atau norma fundamental negara, dan yang terakhir paling rendah adalah aturan pelaksana atau otonomi. Dasar negara sering disebut sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea, yaitu ide, konsep, dan gagasan, serta logos adalah pengetahuan. Sehingga ideologi secara bahasa artinya adalah ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, dan cita-cita. Sehingga ideologi dapat didefinisikan sebagai cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup yang kita kenal juga sebagai way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, atau petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi semua harus berpedoman pada Pancasila, terutama untuk pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat dan alam sekitarnya. Makanya kita mengenal pengamalan Pancasila, bagaimana Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa, serta filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ini adalah fungsi dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tentunya berbeda dengan fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara, kecuali dari sudut sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Artinya semua hukum yang dibuat di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sifatnya imperatif atau mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Sekedar mengingatkan saja bahwa cita-cita bangsa ada di paragraf kedua pembukaan UUD 45 dan tujuan bangsa ada di paragraf keempat pembukaan UUD 45. Nah, tugas kalian adalah buat rangkuman, salin ke buku tulis, foto ke WA saya. Ini untuk absen juga ya. Terima kasih.